Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan para pemirsa yang dirahmati Allah, marilah sebelumnya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat hidayahnya hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan berupa pentasarufan zakat yang dilaksanakan di PRM Ngasinan. Salawat serta salam tidak lupa kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan jalan terang kepada kita semua. Semoga kita selalu bisa mengikuti sunnah-sunnahnya dan kelak kemudian hari kita bisa masuk ke surganya Allah bersama beliau. Amin. Bersama kami telah hadir yang pertama yaitu Ketua Lazismu Kecamatan Meleri, yaitu Bapak Abdul Malik Sarjana Pendidikan yang ada di sebelah saya. Kemudian di sebelah kanannya hadir Eksekutif Lazismu Kecamatan Meleri, yaitu Saudara Adi Wibisono. Izinkan kami mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan kegiatan ini. Monggo. Banyak warga masyarakat yang mungkin sudah mengetahui dan ada pula yang belum mengetahui apa itu lazismu. Mohon bisa diberikan penjelasan ke warga masyarakat apa itu dengan lazismu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, jadi lazismu itu adalah badan atau lembaga khusus di Muhammadiyah yang diberi tugas, diberikan amanah, dibentuk untuk melaksanakan proses pengelolaan zakat. Jadi pengelolaan zakat itu mulai dari menarik, memungut, khud, sampai dengan mentasarufkan. Jadi secara garis besar, lazismu itu adalah lembaga amil zakat, infak, dan sodakohnya yang didirikan oleh Muhammadiyah. Nah, tugas utamanya apa? Tugas utamanya itu yang pertama mengumpulkan, yang kedua mengelola, yang ketiga mentasarufkan dana zakat, infak, dan sodakoh dari seluruh umat Islam di masing-masing cabang Muhammadiyah yang ada di seluruh Indonesia. Jadi lazismu itu tidak hanya ada di Kendal, tidak hanya ada di Weleri, tetapi di seluruh cabang dan daerah yang sudah berdiri Muhammadiyah, di situ pasti ada lazismu. Jadi lembaga zakat yang sudah menasional dan alhamdulillah sudah mendapatkan surat izin dan surat resmi dari baik dari Kemenkumham maupun dari Kementerian Agama. Jadi lembaga amil zakat, infak, dan sodako itu juga dalam melakukan proses itu, proses mulai dari memungut, kemudian mengelola dan mentasarufkan dana zakat itu juga sudah diawasi oleh Mas Adi ini badan auditnya sudah dilakukan audit oleh audit independen. Jadi tidak hanya diaudit secara internal dari kalangan Muhammadiyah, tetapi juga sudah diaudit resmi dari audit independen yang diutus resmi oleh pemerintah. Ya, berarti untuk lazismu itu sudah sah mendapatkan pengesahan dari pemerintah dan itu legal gitu ya Mas ya? Insya Allah legal. Kemudian dari lazismu sendiri itu program secara makro yang akan dilaksanakan karena lazismu itu ada dari pusat kemudian sampai daerah kemudian kabupaten sampai kecamatan dan sampai ranting yang terendah di desa-desa itu ada. Ini harapan yang akan dicapai oleh lazismu khususnya untuk warga masyarakat baik itu warga masyarakat Muhammadiyah maupun yang di luar Muhammadiyah itu apa? Yang pertama terkait dengan program ya. Jadi programnya adalah tadi tugas utamanya adalah mulai dari memungut sampai dengan mentasarufkan, kemudian dalam mentasarufkan itu kan diwujudkan dalam bentuk program. Nah, program kalau kita di KL Weleri itu dibagi menjadi beberapa asnaf. Jadi sesuai dengan sistem pengelolaan zakat ada 8 asnaf, kemudian dari 8 asnaf itu kemudian diwujudkan dalam bentuk program. Nah, beberapa contoh program yang sudah kita laksanakan ya contohnya itu untuk pemberian beasiswa.
Jadi untuk pemberian beasiswa itu ada beasiswa Mentari dan beasiswa Sang Surya. Beasiswa Mentari untuk yang di tingkat SD sampai dengan SMA, untuk yang beasiswa Sang Surya itu untuk yang tingkat perguruan tinggi. Nah, memang untuk yang beasiswa Mentari itu masih terbatas di sekolahan-sekolahan Muhammadiyah, tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau memang memenuhi kriteria, kita juga bisa membantu warga yang mengalami kesulitan Di luar di sektor Muhammadiyah. pendidikan, di luar amal usaha pendidikan Muhammadiyah. Karena beberapa tahun yang lalu juga sudah ada Dari yang lain ya. dari yang lain sudah ada seperti itu yang kita bantu. Kemudian contoh yang lain program yang kita lakukan adalah program It'amut Ta'am. Jadi program It'amut Ta'am itu adalah program memberikan santunan berupa bantuan sembako kepada orang-orang yang memang benar-benar membutuhkan. Jadi syarat atau ketentuan penerima program It'amut Ta'am itu adalah fuqara wal masakin. Jadi sudah fuqara, masakin sekalian. Jadi tidak punya penghasilan dan tidak ada yang menanggung kebutuhan hidupnya. Itu setiap bulan kita beri bantuan sembako terus sampai dengan nanti yang bersangkutan memang benar-benar mentas, ada yang menanggung. Nah, kemudian program yang lain yang sering terlihat di masyarakat adalah yang jelas adalah layanan ambulan, layanan kesehatan, bidang kesehatan. Jadi ambulan kita itu per bulan itu kisarannya antara 50 sampai 70 layanan, baik luar kota maupun dalam kota. Gratis ya? Gratis. Bapak Ibu bisa bayangkan saja kalau dalam kota, ning Kendal itu paling tidak ya operasionalnya sekali berangkat itu kan bisa 200 sampai 300 ribu. Itu kalau dalam kota masih di Kendal. Kalau di luar kota ke Semarang saja itu 500 ribu yo pas ngepres. Nah, itu kalau per bulannya antara 50 sampai 70, tinggal kalikan saja kira-kira butuh dana berapa untuk operasional ambulan. Jadi masih banyak lagi program-program yang insya Allah terus kami jalankan, terus kami laksanakan untuk tahun-tahun ke depan. Bapak Ibu warga masyarakat, tadi ini ada sesuatu yang mungkin kita belum tahu, bahwa ada pelayanan ambulan gratis. Monggo silahkan dari warga masyarakat yang membutuhkan bisa menghubungi Lazismu untuk bantuan-bantuan sosial kemasyarakatan. Kemudian untuk Mas Adi Wibisono, nah, ini dalam kegiatan di persyarikatan itu banyak sekali kegiatan, antara lain Lazismu dan ada sub bidang yaitu eksekutif Lazismu. Nah, eksekutif Lazismu, apa itu yang dimaksud dengan eksekutif Lazismu dan kegiatan dalam keorganisasian itu apa? Bismillah, perkenalkan, nama saya Adi Wibisono, eksekutif Lazismu Kantor Layanan Muleri. Dari pertanyaan tadi yang disampaikan, eksekutif Lazismu yaitu mengemban tugas yang pertama membantu pelayanan yang ada di kantor layanan Lazismu Muleri dalam hal misal administrasi full time, 24 jam. 24 jam ya. Luar biasa. Itu yang pertama, eksekutif mengemban tugas untuk administrasi. Yang kedua yaitu untuk menunjang penghimpunan di ranting, Pak. Jadi Lazismu Kantor Layanan Muleri selain mengelola zakat amwal juga mengelola infak sedekah. Jadi kami dari Kantor Layanan Lazismu Muleri itu juga mengelola infak kaleng dan kotak infak yang sudah kita distribusikan di beberapa kios dan warung, dan yang kaleng itu sudah kita distribusikan di beberapa warga ranting. Dengan maksud dan tujuan yaitu yang pertama, infak itu kita manfaatkan untuk program-program yang ada di Kantor Layanan Lazismu Muleri. Yang tadi disampaikan oleh Pak Malik itu, kita juga support pendanaan
melalui infak sedekah. Yang dikarenakan infak sedekah itu tidak terpaut dengan 8 asnaf. Iya. Karena kalau pembangunan sekolah, pembangunan fasilitas yang ada di AUM itu melalui sumber dana infak sedekah. Karena infak sedekah itu penggunaan tidak terpaut dengan asnaf tadi. Iya, lebih luas ya. Lebih luas Lebih lagi, luas. manfaatnya lebih luas lagi. Dan kami dari kantor layanan Laismu Weleri membuka kesempatan kepada warga masyarakat Ngasinan untuk menyalurkan infak sedekah melalui Laismu Weleri, yang insya Allah kami salurkan tepat sasaran, amanah, dan transparan. Para pemirsa, ini satu hal yang luar biasa untuk Lajismu. Peluang kita untuk melaksanakan ibadah kita, yaitu rukun Islam, yaitu membayar zakat. Lajismu sangat terbuka, sangat transparan, dan menerima dari Bapak Ibu untuk mentasarufkan, dan sangat terbuka sekali. Terbukti di Desa Ngasinan ini luar biasa hari ini dilaksanakan, sangat terbuka. Dan bagi Bapak Ibu yang akan menyalurkan zakatnya, silahkan bisa menghubungi Lajismu Kecamatan Weleri. Yang terakhir ini, bagaimana kesan dari Mas Malik, kemudian Mas Adi, khususnya untuk kegiatan hari ini di Ngasinan yang telah dilaksanakan dari awal sampai akhir tadi sudah menyaksikan, apakah kita transparan atau bagaimana? Monggo, ini bisa memberikan penilaian, dan ini nanti untuk kemajuan kami dalam melaksanakan tugas di Lajismu Ranting khususnya. Monggo. Alhamdulillah untuk kegiatan hari ini yang tasaruf zakat mal di PRM Ngasinan, kita melaksanakan dengan transparansi, yaitu pertama kita menunjukkan dengan dokumentasi ya. Di dokumentasi dan teknis seluruh penyerahan kita lengkapi dengan administrasi yang tertib, dan itu nanti akan kita lampirkan di laporan pertanggungjawaban kantor layanan Lajismu Weleri. Dan untuk Bapak Ibu Saudara Muzaki dari PRM Ngasinan, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Jazakallahu khairan katsiran, dan semoga Allah selalu memberikan rahmat dan memberikan keberkahan kepada Bapak Ibu Muzaki yang telah mempercayakan kami mengelola dan mentasarufkan zakat amwal pada tahun 1446 Hijriah. Terima kasih dari saya. Semoga untuk tahun yang akan datang kita bisa berkolaborasi dan berinovasi untuk bersama-sama menyejahterakan umat melalui gerakan sadar zakat dan gerakan berinfak sedekah, gerakan jamaah dakwah jamaah. Terima kasih. Kembalikan kepada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak sekalian, tadi kita sudah bersama-sama melaksanakan kegiatan pentasarupan zakat amwal dari kantor layanan Lajismu Weleri di PRM Ngasinan. Yang pertama kami sampaikan terima kasih kepada para muzaki. Mudah-mudahan harta yang sudah dizakati benar-benar menjadi harta yang suci, tidak menjadi bahan bakar kita di neraka nanti, dan zakatnya mengantarkan kita ke surga. Kemudian yang kedua, kami sampaikan dari kantor layanan Lajismu bahwa era zakat di Weleri kita sudah sampai pada tahapan ketiga. Tahapan pertama itu adalah tahapan sadar zakat. Kemudian tahapan kedua adalah tahapan hitung zakat. Kemudian kita sudah sampai di tahapan ketiga, yaitu tahapan sadar tasaruf zakat. Maka mari dalam rangka pengelolaan zakat, termasuk di dalamnya tasaruf itu, seperti yang tadi disampaikan Mas Adi, amanah, transparan, dan tepat sasaran. Dan alhamdulillah kita sudah melihat buktinya bahwa teman-teman amil di tingkat ranting
Ngasinan sudah melaksanakan 3 ini. Jadi amanahnya sudah dapat, sudah tersampaikan, transparannya sudah dapat, tepat sasarannya juga insya Allah sudah terpenuhi. Jadi mari kita bersama-sama menjaga, memperbesar pengelolaan zakat ini, terutama di ranting Ngasinan yang alhamdulillah tahun ini mengalami peningkatan. Jadi alhamdulillah warga di Ngasinan artinya berarti secara ekonomi meningkat. Karena jumlah muzakinya meningkat, jumlah perolehan zakatnya meningkat, itu artinya berarti bahwa perekonomiannya stabil warganya, kemudian orang-orang yang statusnya menjadi muzaki juga bertambah. Tolak ukurnya begitu. Jadi kadang-kadang kita juga berdoa, ya Allah berikanlah kami rezeki yang banyak gitu. Tapi kadang lupa, ya Allah berikanlah kami kemampuan untuk membayar zakat yang besar gitu. Maka secara otomatis kalau kita membayar tercatat sebagai muzaki dengan nominal besar, maka secara otomatis itu berarti harta kita besar dan insya Allah berkah karena sudah dizakati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sekilas penjelasan, sekilas informasi yang disampaikan oleh pengurus zakat Lazismu Kecamatan Leri, yaitu Bapak Abdul Malik dan Saudara Adi Wibisono yang masih muda semua dan masih semangat. Kita dukung, semoga untuk tahun-tahun mendatang kita semakin banyak muzakinya, semakin besar kita mengeluarkan zakat, otomatis kita akan mengikuti, berarti kita akan semakin kaya. Mudah-mudahan Allah akan memberikan rezeki kita, tambah rezeki, kemudian rezeki yang halal tentunya, dan rezeki yang bisa kita pakai untuk kemaslahatan, dan tentunya akan membawa kita ke kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhirat. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.